Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wa musannifin al mukhlasin wa nakhususan Syekh Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari wa ila jami'i syuyukhina wa muallimina wa li asatidina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun 'alaina syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Nomor 13 ya. Nomor 13 halaman 25 terakhir. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabihi al-hikam qala kaifa yashruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa muqabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Ini makin mendalam lagi ya Bu, mungkin agak berat-berat. Kata beliau nomor 13 halaman 25 akhir masuk 26. Kaifa yashruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati akan bersinar? Bagaimana hati akan bercahaya, akan terang? Makanya ada salawat asyraqal badru alaina. Asyraqa artinya telah terbit. Al-badru bulan purnama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebut kaifa yashruqu qalbun, bagaimana mungkin hati akan bersinar, akan bercahaya. Padahal hati itu suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Padahal hati itu masih tergambar di dalam cerminnya hati gambar-gambar dunia. Jadi hati bagaikan cermin. Nah, cermin hati ini kata beliau nggak akan mungkin bercahaya kalau tertutup oleh gambar-gambar dunia gitu. Coba kita punya cermin, ditempel-tempelin cermin itu, ditempelin apa, stiker-stiker apa gitu. Itu sampai tertutup, bisa nggak kita bercermin? Nah gitu. Jadi sama, kata beliau hati akan bercahaya. Kita kan ya Allah, Allahumma nawwir qulubana, ya Allah cahayai hati kami. Kita kan pengen punya hati yang bercahaya. Nah kata beliau, gimana mungkin hatimu akan bercahaya sementara hatimu itu suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Sementara di layar hati itu tergambar atau tertempel gambar-gambar dunia gitu. Ada di situ gambar rumah, gambar anak, gambar mobil, gambar jabatan, gambar-gambar dunia semua. Artinya hati kita yang sibuk itu siang malam mikirin dunia nggak akan bercahaya. Jadi dunia diibaratkan stiker-stiker kotoran-kotoran, hati diibaratkan cermin gitu. Kalau pengen hati kita bercahaya, cerminnya harus dilap, harus bersih dari
pengaruh-pengaruh duniawi, kesibukan-kesibukan duniawi. Jadi suatul aqwan, gambar-gambar duniawi masih tercermin, masih tertempel di cermin hatimu, nggak akan bercahaya. Ini sekali lagi bukan berarti kita harus menjauhi dunia, tapi jangan sampai nempel di hati gitu. Jangan sampai nempel di hati, karena kalau nempel di hati berarti hati kita akan gelap seperti cermin gitu. Maka ada doa, Allahumma la taj'alid dunya fi hammina. Ya Allah, jangan sampai dunia masuk ke dalam hatiku gitu. Tapi jadikanlah dunia di tanganku. Itu ada doanya. Ya Allah, jadikan dunia di tanganku, jangan masuk ke dalam hatiku. Karena kalau dunia masuk ke hati, hati itu akan gelap. Hati itu akan penuh dengan stiker-stiker yang membuat dia nggak bisa terang lagi. Ya, dan itu sangat logis, Bu. Kita kalau mikirin dunia kan jadi nggak bisa sholatnya, nggak bisa khusyuk. Coba aja kalau lagi ada masalah itu, kita lagi ada masalah, lagi ada problem gitu. Coba baca Quran, nggak bisa itu, nggak bisa masuk. Atau zikir, nggak bisa khusyuk tuh. Jadi ke bawah gitu, terbebani pikiran kita. Memang diantara ciri khas dunia itu, karakternya dunia adalah membuat hati kita itu terbebani. Semua. Kita kan nggak pernah terbebani sama akhirat gitu. Nggak ada, akhirat tuh nggak akan membebani. Seberat apapun, coba aja misalnya kita lagi, ibu lagi puasa misalnya. Tiba-tiba jam 4 sore misalnya tiba-tiba haid. Harusnya kan sedih, ya Allah, udah capek-capek itu dari pagi lapar. Tapi ya kita mah kalau masalah akhirat mah santai aja, nggak apa-apa. Nah memang Allah nggak pernah membebani kita masalah dunia, masalah akhirat tuh nggak akan dibebani dengan yang tidak mampu gitu. Ya kalau jam 5, jangan kan jam 4, setengah 6 pun kalau tiba-tiba haid ya dibatalin aja, nggak ada masalah gitu. Artinya Allah nggak akan mempersoalkan itu. Jadi masalah akhirat tuh masalah yang semuanya enak, Bu, ringan gitu. Ibadah kan ringan semua. Nggak ada ibadah yang membebani kita di luar kemampuan kita. Semuanya nyaman gitu. Kalau sholat nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya baring, nggak bisa baring ya isyarat aja. Kalau puasa ya puasa, kalau nggak bisa ya nanti diganti. Enak loh. Ibadah-ibadah itu selalu memberikan ruang yang menyenangkan gitu, nggak membebani. Nah, yang biasa membebani kita kan dunia semua. Yang bisa kita stres, nggak ada orang masuk rumah sakit. Kenapa masuk rumah sakit? Mikirin sholat duha, nggak ada. Paling ya mikirin anak yang jauh kan, atau anak yang sakit atau apa aja. Jadi selalu saja kita disiksa oleh duniawi gitu. Karena terlalu serius sih. Maka Imam Al-Ghazali itu pernah bilang gini, kita itu kalau misalnya ibu sholatnya lagi kurang semangat, ngajinya, punya ibadahnya kurang semangat, cara menasihati diri adalah coba kita renungkan, kata beliau itu. Kita itu untuk kehidupan dunia di hari tua, kita kan mampu bersabar bertahun-tahun demi untuk bekal di hari tua. Misalnya ibu di waktu muda kan sekolah kan? Itu sekolah untuk apa coba? Untuk hari tua kan? Nanti supaya siapa tahu nanti saya bisa kerja, bisa ada kerjaan lah. Kan sekolah itu nggak tanggung-tanggung loh. Sekolah 6 tahun, 3 tahun. SMP 3 tahun, SMA, tambah lagi kuliah kan berapa tahun itu. Jadi lebih 10 tahun kita bersabar demi demi kebahagiaan di hari tua. Habis itu harus bayar kan. Kadang-kadang orang tua harus jual tanah gitu untuk biaya kita. Artinya kita mampu bersabar dalam waktu yang lama demi kebahagiaan di hari tua. Sementara hari tua itu berapa tahun coba? Misalnya dari umur 25 sampai umur berapa? Sampai 70. Berapa tahun tuh? Cuman 50 tahun. Untuk itu kita mampu bertahun-tahun harus jual tanah, harus ini. Demi 30 tahun itu, yang 40 tahun itu. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kenapa Anda tidak mampu bersabar untuk hari yang lebih tua, yang lebih panjang gitu?
Untuk dunia saja kan kita mampu habis-habisan. Untuk kebahagiaan nanti. Nah, kenapa untuk nanti yang lebih panjang, yaitu akhirat, kenapa kita nggak berani habis-habisan? Kenapa kita nggak bersabar gitu? Nggak bersabar itu maksudnya berjuang gitu. Padahal untuk hari tua kita rela nggak makan. Orang tua kan kita rela ngutang kiri kanan kan untuk supaya kita bisa sekolah gitu. Artinya rela nggak hidup tenang demi nanti. Nah, ibadah juga begitu. Kita rela nggak nyenyak tidurnya karena banyak baca Quran, banyak sholat malam misalnya, atau zikir, ibadahnya tepat waktu, banyak ngaji gitu. Jadi di antara nasihat beliau gitu. Jadi sekali lagi, terlalu sibuk memikirin dunia itu akan membuat hati kita akan gelap. Maka kata beliau, kaifa yashruqu qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana mungkin hati akan bercahaya sementara di kacanya hati itu tergambar, tertempel dunia duniawi yang sangat banyak itu. Maka sekali lagi, dunia bukan kita harus jauhi, tapi disikapi dengan santai saja. Kita ambil sewajarnya. Kalau lapar ya makan, itu duniawi, tapi ya makan, harus makan. Ibu kalau ada makan, gak makan terus mati, dosa. Ibu misalnya bisa beli beras, tapi gak mau beli, gak usah beli. Itu kan dunia, tapi mati, nah, itu dosa loh. Ibu berdosa karena sengaja membunuh diri. Jadi kita diperintahkan untuk mengambil dunia, tapi sewajarnya. Sewajarnya itu yang tidak melalaikan kita dari Allah. Kita kan gak bisa sholat, gak bisa zikir kalau lapar kan. Jadi pas ibu makan, ibu belanja, ibu masak, itu untuk akhirat tuh. Karena tujuannya adalah supaya kita bisa ibadah. Jadi jangan dikira ya untuk ibadah itu ya hanya sholat, ngaji. Ibu saat masak, merapikan rumah, membantu suami, kalau tujuannya supaya untuk ibadah itu bernilai akhirat. Dan itu dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu belum nenek, itu belum. Neneknya beda, jalur pesawatnya beda. Itu satu. Ini ada beberapa perumpamaan beliau. Nah, yang kedua masih lanjutannya. Kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Kaifa yarhalu ilallah, bagaimana mungkin akan sampai kepada Allah. Ini agak panjang ya nasihatnya. Kaifa yarhalu ilallah, bagaimana mungkin seseorang akan berangkat menuju Allah, akan dekat dengan Allah. Wa huwa mukabbalun bisyahawatihi, sementara dia terikat oleh syahwatnya. Ada seorang murid itu bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, saya itu kalau malam selalu pengen bangun. Saya sebelum tidur sih udah niat pengen bangun subuh itu tepat waktu. Atau syukur-syukur bisa bangun lebih awal supaya bisa sholat malam. Tapi setiap saya bangun, setiap saya mau bangun itu berat gitu. Saya sebenarnya sudah ada niat, tapi ketika mau bangun kok berat." Lalu gurunya menjawab, "Fa'lam annaka makbulun kabbalat kadzunub." Percayalah bahwa kalau Anda tidak mampu, idza lam taqwa ala qiyamil laili wa siyamin nahari, kalau Anda berat untuk bangun di malam hari dan berpuasa di siang hari, maka ketahuilah Anda makbulun, engkau itu sedang terikat gitu. Terikat oleh apa, Syekh? Kata beliau, makbulun kabbalat kadzunub, engkau diikat oleh dosa-dosamu sendiri gitu. Jadi rupanya dosa itu yang membuat kita itu berat berbuat baik. Jadi Ibu kalau ada kebaikan kok berat, hanya mau infak kok berat tuh, mau ngaji berat, mau sholat berat, apa-apa kalau kebaikan kok berat, kita itu sedang terikat. Ada yang menghalangi, ada yang ngikat gitu. Cuma yang ngikat adalah dosa-dosa kita sendiri.
Nah, sama di sini. Bagaimana mungkin orang akan sampai kepada Allah sementara dia masih terikat atau terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya? Gak bisa. Kita kan mau berangkat ke Allah, misalnya Allah dari sana, kita mau jalan, kita terikat, gak bisa. Dan yang mengikat adalah hawa nafsu. Ya, sekali lagi, hawa nafsu itu bukan hanya syahwat ya. Hawa nafsu ya termasuk cinta duniawi, cinta kedudukan, cinta kehormatan, selalu ingin dihormati. Itu harus dilatih. Karena hawa nafsu selalu menginginkan yang nyaman-nyaman meskipun berbahaya. Itu hawa nafsu sifatnya gitu. Nggak peduli dia nanti akan bahaya atau gimana, nyaman, hawa nafsu akan senang walaupun berbahaya. Makanya nggak ada di dalam Quran, nggak ada larangan makan batu, minum bensin, minum minyak tanah, karena itu nggak disukai nafsu. Jadi yang dilarang Quran itu yang bahaya dan disenangi nafsu, kayak berzina, minuman keras, itu, alkohol segala macam, yang menyenangkan, tapi berbahaya. Kalau menyenangkan nggak berbahaya nggak dilarang, tapi kalau menyenangkan dan berbahaya itu yang dilarang Quran. Jadi satu ya, ini dua. Pertama tadi, bagaimana mungkin kalbu akan bersinar kalau dunia masih tergambar, masih nempel di cerminnya hati, masih tercetak di cermin hati. Yang kedua, bagaimana mungkin engkau akan sampai kepada Allah sementara engkau masih terikat oleh syahwat hawa nafsumu. Nah, lanjutannya yang ketiga, wa am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatih. Bagaimana mungkin seseorang akan masuk ke hadirat Allah? Artinya, kalau tadi kan bagaimana orang akan berangkat menuju Allah kalau dia masih terikat? Gak bisa berangkat orang terikat, harus lepas dulu ikatannya. Kita kalau terikat di rumah kan gak bisa jalan keluar rumah. Nah, berikutnya gimana mungkin akan sampai ke Allah, akan masuk di istana Allah sementara dia belum bersuci dari janabahnya. Janabah di sini adalah ghaflatih, kelalaiannya. Jadi orang lalai dianggap orang janabat. Gimana mungkin orang masuk ke dalam kehadirat Allah sementara dia belum bersuci dari jenabat kelalaiannya? Dan gimana mungkin dia akan masuk ke hadirat Allah sementara dia belum bersuci dari kelalaiannya terhadap Allah? Jadi kita harus, kan sholat harus suci. Maka di kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menjelaskan dengan urut ya, mungkin suatu saat kita akan baca dikit loh. Itu setiap kita berwudu, itu setiap gerakan wudu ada bacaan semua gitu. Jadi kalau mencuci tangan ada doanya gitu, kalau berkumur-kumur ada doanya, kalau membasuh wajah ada doanya. Karena ini bukan cuci tangan sembarang. Coba ibu kalau batal wudunya, misalnya keluar angin, terus wudu lagi, itu kalau logika nggak ketemu. Makanya ada pernah anak kecil yang nakal nanya, "Pak, Bapak kenapa wudu lagi? Kan tadi udah wudu. Wudu saya batal, Nak." Gitu. Terus anak kecil, "Kenapa batal?" "Saya kentut keluar angin." "Loh, yang keluar kentut kan anginnya kan keluar di pantat. Kenapa tangannya yang dicuci?" Gitu. Itu pertanyaan anak kecil. Itu logika. Tapi kalau dari sisi tasawuf bisa terjawab, Bu. Karena yang dicuci saat berwudu itu bukan kotoran lahiriah ya. Tapi yang dicuci saat berwudu adalah kotoran batin. Pertanyaannya sekarang, lubang belakang kita dengan tangan lebih banyak dosanya mana? Yang mana lebih sering berdosa, lubang belakang atau tangan? Berarti yang mana lebih harus dicuci? Tangan. Jadi tasawuf itu bisa menjawab. Jadi apa yang kita cuci saat wudu, semua itu adalah anggota badan yang langganan dosa.
semua. Dimulai dari tangan, kumur-kumur, basuh wajah. Wah, ini paling banyak. Telinga, kaki. Karena kita mau menghadap Allah yang maha suci. Sementara sekujur tubuh ini adalah anggota badan yang setiap saat berdosa gitu. Tangan kita nggak bisa dijaga, apalagi mata, kaki, hati. Nah, hati nggak mungkin dicuci pakai air. Maka anggota badan yang bisa tersentuh oleh air yang punya dosa itu yang dicuci. Jadi untuk sampai ke Allah saat sholat saja harus dicuci lahir batinnya. Apalagi kalbu kita. Maka kata beliau nggak bisa orang sampai ke Allah hatinya kalau dia belum disucikan hati. Maka mestinya saat kita berwudu bukan hanya ini yang dicuci supaya batinnya juga bersih. Maka saat mencuci tangan misalnya, kita juga minta supaya tangan ini dibersihkan dari dosa tangan. Saat kumur-kumur, minta dosa mulut, dosa lisan berjatuhan. Dalam hati aja diniatkan, ya Allah mudah-mudahan dosa-dosa mulut ini berjatuhan. Saat membasuh wajah, dosa-dosa mata kita minta jatuh berguguran gitu dari dosa mata. Sehingga nanti kita menghadap Allah saat sholat bukan hanya bersih lahiriah, tapi juga bersih dari dosa-dosa. Termasuk kaki saat dicuci. Bahkan selain minta diampuni dosa-dosanya juga berdoa. Misalnya saat cuci tangan selain minta diampuni dosa tangan, minta juga ya Allah berikanlah keberkahan tangan ini. Kalau saat berkumur-kumur, ya Allah mudahkanlah lidah ini berzikir dan baca Quran. Saat membasuh wajah, ya Allah putihkan wajah ini seperti putihnya wajah-wajah kekasihmu. Jangan sampai wajah ini hitam pada hari kiamat seperti hitamnya para musuh-musuhmu. Saat membasuh tangan sampai siku, saat tangan kanan, ya Allah mudah-mudahan tangan kanan ini yang menerima buku catatan amal. Mudah-mudahan bukan tangan kiri saat membasuh tangan kiri. Saat membasuh kepala, ya Allah haramkanlah rambut ini tersentuh oleh api neraka. Dan turunkanlah keberkahan dan rahmatmu. Saat cuci telinga, ya Allah jadikan telinga ini mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya. Saat mencuci kaki, ya Allah mudah-mudahan kaki ini lancar berjalan di atas titian siratal mustaqim nanti. Saat mencuci kaki kiri, ya Allah mudah-mudahan kaki ini tidak terjatuh seperti terjatuhnya kaki-kaki orang munafik dan orang kafir. Nanti ada itu dulu doa lengkapnya nanti insya Allah. Jadi nggak sekedar mencuci lahiriah wudu itu, tapi penuh dengan hikmah dan tujuan mencuci lahiriah dan batin kita. Karena nggak bisa kita sampai ke Allah. Kenapa kita kalau sholat jarang khusyuk? Karena dari wudunya udah nggak khusyuk kita itu. Ya wudu kan kita kan kayak cuci tangan biasa aja, nggak pernah dihayati maksudnya gitu. Jadi gimana mau khusyuk kalau nggak dihayati? Iya, ntar dulu. Udah gitu udah cuci kaki, telinga udah belum ya? Padahal itu dosa-dosa kita berjatuhan saat wudu. Itu yang kedua. Nah, lanjutannya adalah yang ketiga, am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Atau bagaimana mungkin akan diharapkan dia memahami daqa'iqal asrari, memahami rahasia-rahasia yang halus gitu. Wa huwa lam yatub min hafawatihi, padahal dia belum bertobat dari kesalahan-kesalahannya, dari dosa-dosanya. Jadi kalbu nggak bisa bercahaya kalau dipenuhi dengan gambaran-gambaran atau ambisi duniawi. Kita nggak bisa berjalan ke Allah kalau kita masih terikat oleh syahwat. Kita nggak sampai masuk ke hadirat Allah, ke istanahnya Allah kalau kita masih
belum bersuci dari dosa-dosa kita, dari kelalaian-kelalaian kita, dan juga kita nggak mungkin menerima rahasia-rahasia di dalam istana itu, tidak mungkin menerima hikmah-hikmah dari Allah. Rahasia Allah itu rahasia yang bisikan yang membuat kita tenang itu. Jadi ibu misalnya dapat musibah, dapat masalah, itu kalau kita nggak dapat bisikan rahasia, kita tidak akan tenang. Bisikan itu kayak tiba-tiba kita, oh iya deh nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi kayak ada yang membisiki, nggak apa-apa, nanti Allah akan ganti. Jadi kita, oh iya deh. Gitu. Jadi tiba-tiba kita mengerti, tiba-tiba ada pemahaman yang membuat hati kita tenang. Nah, itu namanya daqaiqul asrar. Dan orang itu nggak sembarang dapat. Kalaupun mungkin dapat, mungkin jarang ya. Ada juga orang yang sudah nasihati berulang kali nggak juga mengerti. Ada orang kan biasanya dapat musibah atau apa gitu, kejadian yang dia nggak terima, tapi suaminya ngasih nasihat, saudaranya ngasih, akhirnya ngerti. Nah itu udah lumayan tuh, karena dibantu orang tapi dia bisa mengerti, tapi masih bantuan orang. Ada yang nggak ada yang nasihati, dia sendiri tiba-tiba, oh ya deh nggak apa-apa, tenang aja. Nah kita pengennya gitu, apa masalah apapun yang kita hadapi, apalagi yang hanya bersifat duniawi, kita langsung tenang gitu. Udah nggak apa-apa ya, ini udah kejadiannya kayak gini pasti ada hikmahnya. Jadi hati terhibur sendiri. Itu nggak mungkin otomatis gitu, pasti ada yang membisiki. Nah yang membisiki adalah otomatis adalah dari Allah, entah dari Allah langsung atau melalui malaikat. Karena kalau setan pasti ngompor-ngomporin. Kalau setan mah, oh iya kasihan ya. Jadi kita, iya ya kasihan banget ya. Mobilnya baru dibeli, udah penyet lah misalnya. Kita udah mikirin dampak-dampak nggak enaknya gitu. Aduh ini baru, padahal usahanya baru 2 tahun, untungnya belum seberapa, udah kena tipu, udah macam-macam. Ya makin stres kan, kita makin, karena mikirin itu terus, mikirin nggak enaknya. Dan yang membisik itu setan. Jadi yang membuat kita itu mengingat masa lalu yang menyedihkan itu setan. Jadi supaya kita itu nggak tenang gitu. Nah kita mau sebaliknya, kalau yang dihadapi yang sulit pun kita bisa terhibur itu. Ada bisikan-bisikan yang membuat kita jadi semangat, jadi tenang gitu. Nah itu mahal, itu dari Allah, pertolongan dari Allah. Namanya daqaiqul asrar. Nah kata beliau, gimana mungkin kita akan menerima itu kalau kita belum bertobat dari kekeliruan-keliruan. Kalau kita nggak langganan tobat, apalagi kita langganan maksiat, langganan nunda sholat, langganan sholat yang asal-asalan itu, setiap sholat asal-asalan, nggak pernah dihayati, nggak pernah tepat waktu, nggak pernah rapi sholatnya, nggak akan dapat itu. Dia kalau dapat musibah nggak akan mudah tenang, karena dia nggak dapat bisikan dari Allah, nggak dapat pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah untuk menerima takdirnya. Padahal kunci hidup ya cuman itu, kita menerima ketentuan Allah. Karena yang terjadi ketentuan Allah, bukan ketentuan kita. Kita kan kepengen ketentuan kita yang terjadi kan. Maksudnya ketentuan kita itu keinginan kita gitu. Pengennya ini, itu yang terjadi, pengennya itu. Padahal kan yang terjadi bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah. Maka orang yang paling tenang adalah orang yang mampu menerima ketentuan Allah setiap terjadi. Tapi nggak enak tuh. Ketentuan Allah itu nggak selalu menyenangkan. Kadang-kadang bertolak belakang dengan keinginan kita. Kenapa? Karena kita didikte oleh hawa nafsu. Hawa nafsu selalu yang menginginkan, walaupun tidak baik, tetap diinginkan. Kalau hawa nafsu mah yang penting menyenangkan. Jadi ini berat-berat, tapi ya kita harus melatih, Bu. Kalbu kita jangan terlalu berambisi lah dengan duniawi. Kalau saatnya ibadah ya dipikirin ibadah. Dunia mah yang penting mah kita kerja. Dunia itu nggak harus dipikirin. Ya, dipikirin maksudnya gini. Nggak harus siang malam kita mikirin terus. Yang penting tuh kerja. Ibu kalau kerja, maksudnya mengikuti prosedurnya, walaupun gak dipikirin ya tetap aja jalan. Tapi kalau akhirat nggak masuk ke dalam kalbu kita, dia nggak akan dinikmatin. Misalnya sholat asal-asalan itu, dia akan hampa.
Tapi kalau kerja yang nggak perlu dihayati sholat apa kerja itu. Yang penting ya ibu datang ke kantor kerja sesuai prosedur, ya nggak perlu khusyuk kerja itu. Tapi kalau ibadah kalau nggak masuk ke hati dia akan hampa. Maka kolbu adalah tempatnya akhirat, sementara dunia ini tempatnya di tangan. Di tangan harus kerja. Walaupun ibu siang malam mikirin gimana supaya saya beli rumah, supaya beli mobil, supaya tapi nggak kerja nggak akan dapat. Jadi walaupun sibuk kolbunya, kalau lahirnya nggak kerja nggak akan dapat. Ya kalau cuman berangan-angan nggak kerja kan mau dapat apa? Oh, cuman berangan-angan. Dunia itu nggak butuh angan-angan. Dunia itu butuh kerja. Siapa yang kerja walaupun nggak berangan-angan, kalau dia kerja dia akan dapat. Maka udah di luar aja, dunia itu di luar saja. Jadi jangan dipertentangkan. Kalau gitu jangan mikirin dunia, jangan mendekati dunia, bukan. Kita tetap ngambil dunia tapi pakai tangan, jangan pakai hati. Jadi kalau dunia nggak masuk ke hati itu lebih ringan, Bu. Ringan adalah ketika dapat kita nggak terlalu terbang, nggak terlalu bahagia, nggak terlalu senang gitu. Hilang juga nggak terlalu sedih. Rumusnya itu, orang yang menempatkan dunia di tangannya, ketika pergi, ketika hilang dia nggak akan tersakiti. Ya biasa saja. Ya mungkin awal-awal berat, tapi ya dia akan ngerti bahwa ini adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan saya. Kita hanya dititipi oleh Allah. Suatu saat nanti kalau Allah mau ambil, ya nggak ada yang bisa ngalangin. Oh, kepunyaan Allah. Kita kan cuman minjam, cuman hak make, hak make ya. Kalau habis make ya dipulangin. Insya Allah lebih tenang, Bu. Ketika dapat pun ya nggak bangga-bangga amat. Tapi kalau orang yang hatinya dipenuhi oleh dunia masuk ke hatinya, dia akan senang kalau dapat dan dia akan menjerit kalau kehilangan. Padahal yang kita minta itu, kita minta stabil, dapat, ya nggak terbang ya, hilang juga ya, kita harus stabil. Kalau nggak stabil, itu orang yang akan didikte oleh dunia. Udah segitu dulu ngajinya. Jangan berat-berat nih masalahnya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Jadi nasihat-nasihat kayak gini ya sedikit-sedikit, tapi setidaknya kita bisa renungkan. Jadi kalau kita suatu saat dapat masalah, kita nggak kaget lagi. Dunia memang seperti itu misalnya. Kalau saatnya Allah mengambil, ya apa sih di dunia ini yang bukan kepunyaan Allah gitu. Masih banyak kok kepunyaan Allah yang masih dititipkan ke kita gitu. Kita masih, tangan kita belum diambil kan. Anak kita masih ada, suami masih ada, istri masih ada, keluarga masih ada. Masih banyak nikmat Allah yang masih diberikan ke kita, itu masih banyak. Kalau ada yang diambil satu-satu, dikit-dikit, ya nggak apa-apa. Itu sudah pasti. Karena tugas kita mengurus itu sudah selesai. Jadi misalnya orang tua kita diambil oleh Allah, berarti tugas kita mengurus orang tua udah selesai. Makanya sebelum diambil udah maksimalkan gitu khidmat kita. Ibu masih ada suaminya kan, ya dijaga dia. Karena nanti suatu saat nanti Allah akan ambil gitu. Semua. Nah, mumpung masih kita berkhidmat. Enak tuh. Pahit tapi itulah kenyataan hidup. Dunia ini ya semua harus terpisah. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup.